Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik. Minggu ini YouTube channel Komisi Anak GKI Cinere khusus berisi firman Tuhan dengan judul Dusta Mahkamah Agama dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Untuk ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa mengikuti pertemuan Zoom kelas sesuai kelas adik-adik, kelas balita, kelas kecil, kelas besar pada pukul 10.00 sampai 11.00. Minggu depan kita akan kembali beribadah melalui YouTube channel ini. Selamat beribadah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Adik-adik, saatnya membaca, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mau taat. Haleluya. Amin. Alkitab, itu kitab bagiku. Ku berdiri atas firman-Mu. Alkitab, itu kitab bagiku. Ku berdiri atas firman-Mu. Alkitab. Mengapa kita harus taat membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan? Karena ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tentu saja Roh Kudus penolongku. Ayo kita mulai membuka Alkitab, membaca Alkitab dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Apa yang terjadi di dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan 15? Wah, seru nih. Kita lihat videonya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Berita hoax, berita yang tidak benar, berita
dusta, berita hoax. Tentara penjaga disuruh oleh imam-imam kepala untuk berbohong, mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus mayatnya dicuri orang. Karena apa? Karena imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi khawatir. Karena semakin banyak orang percaya Yesus bangkit, mereka khawatir. Mereka memanggil tentara dan mengatakan, ayo kamu harus berkata bahwa mayat Yesus dicuri orang. Sehingga mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Wah, tentara-tentara itu sebenarnya tahu Yesus itu bangkit, tapi mereka mau disogok, disuap oleh imam-imam kepala. Wah, tentara-tentara itu bohong, berkata dusta, berkata bohong itu dosa, bohong itu dosa. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak pernah bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak pernah bohong. Anak Tuhan tak pernah bohong. Bohong no, jujur yes. Bohong no, jujur yes. Ayo kita katakan pada papa mama, kakak adik kita untuk berkata jujur, berkata benar, dan katakan kepada mereka semua bahwa Yesus sudah bangkit. Percaya saja, percaya Yesus sudah bangkit. Percaya saja, percaya Yesus sudah bangkit. Percaya saja, percaya Yesus sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah. Ayo serukan semuanya kepada anggota keluarga kita. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Anak-anak Tuhan Yesus, mari kita berpegang taat pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan untuk berkata jujur, berkata benar, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau taat seperti Tuhan Yesus untuk berkata benar, berkata jujur. Roh Kudus, tolong kami semua. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak semuanya. Aksi Paskah kita, persembahan dan menyisihkan uang ke dalam celengan untuk membantu gereja kecil di Jawa Tengah yang terkena dampak COVID-19. Dan yang kedua, membantu penyediaan APD untuk Yayasan Bahtera Kasih akan berlangsung sampai dengan hari Pentakosta. Yang kemudian pada hari Pentakosta akan ditransfer ke rekening Bank Mandiri GKI Cinere dengan nomor 101 00 801 45582 dengan mencantumkan 03 di belakang nominal. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.